Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan segala rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga jumlahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini saya dan kalian semuanya bisa menjalankan insya Allah amalan yang diridhai oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjuki kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya cahaya Islam, sehingga kita sebagai hamba tahu senantiasa mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku MTS Surya Buana dan pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Masih ingat pada tanggal 23 Juli kemarin yang kita kenal dengan Hari Anak Nasional ya anak-anak. Kenapa begitu penting anak-anak diperingati, bahkan ada namanya Hari Anak Nasional. Kalau kemudian kita renungkan, anak itu adalah estafet perjuangan orang sebelumnya. Karena tanpa adanya generasi, bagaimana nanti keberadaan dunia dan peradaban yang akan terjadi. Sehingga disinilah pentingnya generasi penerus, yaitu anak-anak. Yang tentunya anak-anak yang memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki kekuatan fisik, mental, dan seluruhnya yang dibutuhkan untuk menuju pada perubahan itu. Inilah sehingga negara juga sangat penting memiliki momentum untuk menjadikan satu hari tertentu, yaitu Hari Anak Nasional, yang itu pada intinya ingin mengajak anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan bangsa ini. Dan ternyata di dalam Islam sendiri, di dalam banyak ayat di situ disampaikan tentang bagaimana kedudukan anak di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang akan Bunda sampaikan. Di dalam Al-Quran yang pertama, yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Anak di sini digambarkan sebagai zinatun. Apa itu zinatun? Yaitu sebagai perhiasan dunia. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 disampaikan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di sini tersirat satu gambaran yang luar biasa, bahwasanya anak itu adalah sebuah perhiasan. Kalau kita lihat perhiasan itu berarti sesuatu yang sangat menyenangkan, yang menarik. Nah, sehingga anak ini adalah sesuatu yang memiliki daya tarik sendiri dalam kehidupan dunia. Apalagi bagi orang tuanya yang memiliki anak itu. Nah, maka ketika anak itu memiliki posisi sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu sebagai zinatud dunia, yaitu perhiasan dunia, maka disinilah anak itu bisa memberikan
rasa, ya, memberikan sesuatu yang bisa mempengaruhi orang tua, nama baik istilahnya, ya. Jadi anak itu bisa mengharumkan nama keluarga. Kenapa anak itu sampai bisa mengharumkan nama keluarga? Karena ada amalan-amalan yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya, atau secara tidak langsung bisa membanggakan kepada orang tuanya melalui penilaian-penilaian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh si anak ini. Nah, disinilah anak itu memiliki posisi sebagai zinatud dunia, yaitu perhiasan dunia, sehingga orang tuanya merasakan betul, ya, senang terhadap apa yang dimiliki oleh anak-anaknya tadi. Terutama kalau di sini adalah ilmu, kesolehan, akhlak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kedudukan anak dalam Al-Quran. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini anak memiliki kedudukan sebagai qurratu a'yun, yaitu sebagai penyejuk hati. Nah, kenapa anak ini bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya? Tentu si anak ini karena senantiasa mengikuti tuntunan, senantiasa mengikuti petunjuk sebagaimana yang Allah inginkan. Sehingga dengan adanya petunjuk-petunjuk itu yang diikuti oleh anak-anak ini, maka secara tidak langsung anak itu akan memiliki karakter, memiliki pribadi, dan itu akan terwujud dalam tingkah lakunya. Sehingga sampai ada orang tua itu yang malu, ya, dengan perbuatannya ketika si anak ini memiliki akhlak yang luar biasa. Maka dari sini kemudian orang tua terdorong untuk beramal soleh sebagaimana yang dilakukan oleh anaknya. Nah, inilah pentingnya seorang anak, ya, yang harus senantiasa thalabul ilmi, sehingga dia tahu betul, ya, sehingga dia memiliki kedudukan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74 tadi, yaitu sebagai qurratu a'yun, yang bisa mengajak bahkan memotivasi orang tuanya untuk beramal sebagaimana si anak. Dan ini ada nyata di tengah-tengah masyarakat. Yang dulu ada orang tua mungkin ibadahnya itu hanya ibadah wajib, tapi begitu anaknya tertunjuki dengan Al-Quran, tertunjuki dengan sunnah Rasulullah melalui pendidikan yang didapat oleh si anak, sehingga anak itu bisa melakukan amalan-amalan yang lebih baik, amalan wajib, amalan sunnah, atau bahkan ada anak ini yang kemudian menjadi pengemban dakwah yang luar biasa, sehingga si orang tua ini malu. Maka kemudian ada motivasi bagi orang tua, bagaimana kita itu bisa mengimbangi apa yang dilakukan anak kita. Masya Allah, kalau seperti ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, kedudukan anak dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 15 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, di sini digambarkan bahwa anak itu adalah sebagai fitnah. Nah, ini tidak sedikit, mungkin akhir-akhir ini sangat banyak sekali anak itu sebagai fitnah. Kenapa saya katakan anak itu sebagai fitnah? Karena banyak orang tua yang menjadikan waktunya pagi, siang, malam itu hanya bekerja, lupa akan perintah Allah, lupa akan janji-janji Allah. Tetapi waktu itu semua dijadikan untuk mencari materi, katanya demi anak. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah, anak itu sebagai fitnah, ya. Karena katanya ingin membahagiakan anaknya, ingin memberikan fasilitas yang lebih supaya tidak sama dengan orang tuanya dan sebagainya. Justru inilah yang kemudian akan menjerumuskan orang tua kepada neraka. Ketika orang tua
hanya mementingkan keperluan materi untuk si anak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Tawabun ayat 15. Kemudian yang terakhir, anak itu sebagai aduun. Apa aduun? Yaitu sebagai musuh. Nah, ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat At-Tawabun ayat 14, yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga suatu yang nyata, yang ada terjadi di tengah-tengah kita. Ada si anak melaporkan orang tuanya, katanya karena mengambil hartanya. Ada si orang tua melaporkan anaknya karena rebutan warisan dan seterusnya. Nah, ini semua terjadi karena ketidaktahuannya bagaimana harusnya hubungan anak dengan orang tua, sehingga anak ibarat sebagai aduun, yaitu musuh. Nah, maka disinilah kita perlu sekali banyak belajar tentang Islam, bagaimana seharusnya anak itu harus berbuat kepada orang tuanya dan orang tua berbuat kepada anaknya, sehingga keduanya akan berjalan seimbang dan akan berjalan sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu sebagai agen perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kedudukan anak di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.